Elshinta News and Talk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang yang menembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi hingga tewas dan melukai dua temannya. Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan disambut lega oleh keluarga korban yang menangis haru di ruang sidang. Namun kuasa hukum keluarga Gama Zainal Petir menilai meski vonis sudah sesuai tuntutan, perjuangan keluarga untuk mendapatkan keadilan belum sepenuhnya selesai. Apakah putusan 15 tahun penjara ini sudah mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga almarhum Gama? Kami telah terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga Gama, Zainal Petir. Elshinta News and Talk. Pak Petir, ini sebelumnya sudah dijatuhkan hukuman ya oleh Majelis Hakim 15 tahun penjara. Ini apakah putusan hakim ini sudah memenuhi rasa keadilan untuk dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak ya, karena tuntutannya ini dari pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, selamat siang Mbak Nisa. Siang Pak Zainal. Selamat siang pendengar Elshinta. Jadi menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ancaman bagi barang siapa itu termasuk polisi ya, yang melakukan kekerasan sehingga menyebabkan luka atau yang menyebabkan kematian, maka ancaman pidananya 15 tahun, denda 3 miliar itu Mbak. Ancaman 15 tahun yang waktu itu dituntut oleh jaksa 15 tahun dengan denda 200 juta, sebetulnya termasuk ancaman yang top lah ya. Jaksa penuntut umum sudah bagus. Dan kemudian hakim menjatuhkan vonis juga sesuai ancaman pidananya, sesuai tuntutan dari jaksa 15 tahun. Hanya saja itu kan denda 200 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Artinya tetap dipidana penjara 15 tahun, kalau nanti tidak mampu membayar denda, akan ditambah penjaranya 1 tahun. Seperti itu, ini bahasa undang-undangnya seperti itu. Apakah ini sebuah keadilan atau tidak? Jadi yang jelas keluarga korban Andi Prabowo, orang tua dari Gama, anak sepatawayang, yang anak itu sebelumnya juga sudah tinggal mati oleh ibunya. Ini keluarga Gama itu termasuk eyangnya sudah terobati lah. Terobati Mbak, karena sebelumnya mendengar ada selentingan, waktu belum ada tuntutan itu ya ada selentingan paling akan vonis 2-3 tahun. Itu dulu sempat terdengar seperti itu. Berarti sempat ada kegelisahan juga ya di keluarga. Iya, hakim mempertimbangkan berbagai fakta di persidangan bahwa Aibda Robik yang notabene masih menjadi polisi aktif, bisa anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, ini sudah sedikit legowo dengan vonis 15 tahun, karena memang tuntutannya 15 tahun itu sesuai dengan ancaman pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu loh Mbak. Sudah sedikit lego. Lah kurang legonya yang masih gandul karena dia masih menjadi polisi aktif. Masih menjadi polisi Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Ini yang membuat keluarga korban tidak terima. Sudah membunuh anak saya, apalagi penembakannya secara brutal, mematikan, dan juga mengancam yang lain. 2 anak SMK yang semuanya di bawah umur juga tertembak, lengannya sampai pelurunya bersarang dan dadanya sampai luka
terbuka itu ya, dua anak lainnya yang masih alhamdulillah hidup, kok masih menjadi polisi aktif. Ini yang masih mengganjal, Mbak. Gitu. Mbak Nisa. Baik, berarti sampai sekarang ini masih belum ada sidang etik lanjutan ya Pak terkait dengan status dari terdakwa ini, Aibda Robik ini? Ya, jadi dulu sidang etik yang pertama bulan apa ya itu ya? Desember sepertinya. Desember itu sudah diputus PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Karena pertimbangannya Aibda Robik tidak dalam menjalankan tugas. Aibda Robik telah merusak citra polisi. Aibda Robik salah dalam penggunaan senjata api sehingga menyebabkan matinya anak di bawah umur. Penembakan itu melanggar hak asasi manusia. Ini putusan waktu pemecatan. Tapi Robik kemudian banding. Ketika banding, waktu itu kita kejar, saya Jenderal Petir ya, selaku Ketua LBH Petir Jawa Tengah, mengejar terus, katanya itu pertengahan Maret 2025 itu sudah mau sidang banding lagi. Kalau sidang banding kan pasti akan bandingnya akan ditolak. Artinya putusan itu sama seperti putusan sidang etik yaitu di pemecatan. Tapi sampai sekarang polisi itu belum melaksanakan sidang banding etik terhadap Aibda Robik sehingga statusnya masih polisi aktif gitu loh. Baik. Nah, kalau misalkan kita melihat lagi ya Pak ya, dari kacamata hukum nih, bagaimana sih kita menilai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis ya hukuman kepada Aibda Robik terkait dengan penggunaan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteksnya kasus seperti ini. Karena kan yang sempat terdakwa katakan sebelumnya ya, ini kan dia melakukan pembelaan. Karena pada saat itu terhimpit ya, chaos karena katanya ada tawuran di situ. Bagaimana kita melihat ini, Pak Petir? Ya, saya kan mengikuti sidang secara maraton ya. Kebetulan saya mendampingi 5 saksi anak di bawah umur. Ya. Iya. Jadi dari saksi-saksi yang mereka yang mengetahui, merasakan, dan bahkan 2 lainnya yang anak di bawah umur kan kena tembakan. Jadi mereka menyatakan bahwa di persidangan bahwa 1, tidak ada serangan. Jadi anak-anak di bawah umur itu tidak menyerang polisi itu. Kemudian Aibda Robik juga tidak dalam rangka overmah. Tidak sedang menjalankan tugas, tidak overmah atau tidak nutwir. Artinya pembelaan terpaksa, tidak ada unsur itu karena anak-anak itu kan sedang melintas mau pulang. Ya, di fakta persidangan sudah disampaikan bahwa anak itu sebetulnya sudah balik mau melintas pulang. Tapi kemudian Aibda Robik itu menghadang di tengah jalan, sepeda motornya dihadangkan di tengah jalan, di tengah-tengah ini. Di tengah jalan dia turun kemudian mengarahkan tembakannya berkali-kali kepada anak yang sedang melintas di jalan itu setelah tadinya saling kejar ya. Ketika itu sudah melintas pulang. Yang dikejar sudah masuk gang. Kemudian yang mengejar terus melintas perjalanan pulang. Di CCTV juga jelas. Nah, dari mana kalau dia dalam keadaan overmah, dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman nyawa terancam maupun untuk orang lain. Tidak ada. Jadi tidak ada. Ya wajar ketika Aibda Robik selaku terdakwa maupun pengacaranya melakukan pembelaan yang ya pokoknya supaya bisa diterima oleh majelis hakim lah.
Sehingga macam-macam itu pembelaannya kan pembelaannya bahwa dia seolah-olah dalam rangka untuk dalam rangka untuk melakukan pembelaan terpaksa karena terancam jiwanya, itu tadinya terhadap jiwanya dirinya sendiri. Awalnya dia ngomong kami terancam karena kami diserang. Oke, kami tidak bisa menghindar, namanya terancam kan tidak bisa menghindar. Iya. Tapi ketika hakim menanyakan apakah saudara waktu itu bisa langsung pulang ketika ada anak yang sedang kejar-kejaran itu, oh bisa. Artinya kan tidak kondisi terjepit itu loh. Maka hilanglah alibi pembelaan yang dilakukan bahwa dia dalam rangka untuk membela dirinya dari nyawa yang terancam. Terus kemudian dia mencari pembelaan lain bahwa dalam rangka untuk membela supaya orang lain tidak terancam jiwanya. Maka terdakwa melalui pengacaranya membuat konstruksi hukum. Di situ mengkonstruksikan ada anak yang dibacok. Namanya V, gitu loh ya. Yeah. Jadi mau membuat konstruksi itu, ternyata V itu saksi salah satu saksi yang saya dampingi, saksi itu yang namanya V itu tidak pernah kena bacok dan tidak pernah dibacok. Jadi ilustrasinya gini loh Mbak, kalau ada anak yang kebacok, kemudian Aibda Robik menembak orang yang membacok, maka ini ada alasan untuk meringankan gitu loh. Iya. Nih kalau nggak aku tembak sampai mati, maka si V itu nama anak ya, si V itu akan mati kan gitu. Jadi abur semuanya. Alasannya itu tidak bisa diterima karena memang fakta di persidangan tidak ada pembacokan gitu. Baik. Berarti semisal ya kemungkinan dan kabarnya ini saya baca-baca dari pihak kuasa hukum Aibda Robik ya, ini akan mengajukan banding dengan pembelaan-pembelaan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Petir. Ini nanti kemudian ke depannya akan seperti apa menanggapi terkait dengan mungkin banding yang akan mereka ajukan, Pak Petir? Ya pasti banding. Karena harapan dia, harapan terdakwa maupun pengacaranya kan dia menggunakan pasal 49 ayat 1 KUHP, di mana dia benar melakukan tindak pidana tapi ada alasan pemaaf. Ada alasan supaya dibebaskan. Pinginnya kan dibebaskan. Sudah menembak 3 orang, yang 1 mati, yang 2 orang terluka. Pinginnya dibebaskan. Pinginnya ada alasan pemaaf, penembakan itu dibenarkan dalam rangka untuk melakukan pembelaan karena nyawanya terancam untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kan gitu pinginnya. Iya. Ternyata divonis 15 tahun. Harapannya kan tidak sesuai. Pasti akan melakukan banding. Banding itu adalah hak terdakwa ya. Itu hak. Tapi saya yakin banding itu akan menguatkan putusan pengadilan di tingkat pertama, di pengadilan negeri. Atau justru sebaliknya, hakim itu nanti di banding itu hakim akan menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan. Vonis tuntutannya kan begini, 15 tahun, tuntutan dari jaksa penuntut umum kan ditambah denda 200 juta, subsidiar 6 bulan. Ketika sudah 15 tahun di penjara, tidak bisa membayar denda, maka ditambah 6 bulan. Kalau kemarin putusannya kan ditambah 1 bulan itu. Iya. Saya berharap malah putusannya di pengadilan tingkat banding, di pengadilan tinggi itu putusannya itu sesuai dengan malah tambah, Mbak. Oh, malah tambah iya, ya? Saya yakin itu karena hakim ini hakim pengadilan negeri itu majelis hakimnya terkenal orang yang berintegritas itu.
Orang yang profesional tiga majelis hakimnya itu ada 3 itu terkenal hakim yang profesional yang berintegritas. Lah kalau nanti dibanding kok terus kemudian tidak sama, maka akan mempertanyakan hakim di pengadilan tinggi, integritasnya perlu dipertanyakan. Dan Mahkamah Agung harus mengawasi. Nanti masyarakat juga akan mengawasi itu bandingnya. Baik. Pak Petir, ini ada beberapa komentar yang masuk ya melalui TikTok dan juga melalui pesan WhatsApp. Ini kami bacakan dari TikTok, ada yang mengatakan, wah vonis 15 tahun tuh sudah cukup tegas lah ya, paling tidak ada rasa keadilan untuk keluarga Gama sendiri. Kemudian dari Pak Roni mengatakan dari Semarang, akhirnya nih hakim sudah berani memutuskan hukuman. Enggak menurut tekanan publik saja, banding biarin semoga tetap di penjara. Kemudian Prasongko mengatakan, ya wajar sih keluarga kecewa, tapi keluarganya sendiri bilang hukuman tuh terlalu ringan dan pengen yang lebih berat. Nah kalau kita bicara dari pihak keluarga sendiri Pak Petir, apakah hukuman ini sudah cukup dirasa melegakan atau mungkin nanti akan ada tuntutan lain yang muncul? Iya, tuntutan yang lain itu tadi, oke lah kita akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan dari WhatsApp maupun yang masuk tadi ya. Betul bahwa mereka banding biarin aja. Tapi saya yakin hakim tidak akan main-main ya. Walaupun nanti ada yang berusaha main-main, saya yakin tidak akan main-main. Ini kaitannya dengan nyawa. Ya, ini tergantung kok cuma 15 tahun. Oke, memang ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80. Ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak memang ancamannya seperti itu. Jadi ini sudah mentok lah bahasanya, itu sudah mentok Mbak. Vonisnya mentok ya. Terus apakah keluarga mau melakukan upaya lain? Saya berharap Kapolri sekarang ya Mbak. Dulu itu kan ini sempat bahasanya akan diredam Mbak. Akan diredam oleh oknum wartawan yang sekarang katanya sudah diberhentikan atau mengundurkan diri. Waktu itu kan ada wartawan bersama Kapolrestabes Kombes Irwan ke rumahnya sambil membawa amplop tebal. Kemudian keluarga diminta untuk memberikan ucapan yang akan direkam oleh wartawan itu bersama Kapolrestabes dan jajaran perwira di Polrestabes ke rumah eyangnya untuk menyampaikan bahwa rela ikhlas anak cucunya atas meninggalnya cucunya dan tidak akan membesar-besarkan dan akan diserahkan ke polisi masalah untuk masalah hukumnya. Waktu itu kan sudah diarahkan seperti itu oleh oknum wartawan, Mbak. Ya, oleh oknum wartawan yang waktu itu bersama pulangnya juga suatu mobil dengan polisi itu. Nah, mestinya ini karena ini juga termasuk menghalang-halangi untuk terhadap tindak pidana itu, maka mestinya ya Kapolri melakukan evaluasi terhadap Kombes Irwan, mantan Kapolrestabes Semarang, walaupun sekarang dicopot ya, tapi juga harus melakukan evaluasi apakah unsur menghalang-halangi ini terpenuhi atau tidak, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Kalau Polri ingin baik di mata masyarakat, maka Kombes Irwan yang sudah dicopot juga harus diperiksa oleh Div Propam Mabes Polri itu, termasuk oknum wartawannya itu. Baik. Maunya apa? Kok mau suruh bikin video statement supaya ini masalah tidak dibesar-besarkan, kami ikhlas loh, enak-enakan itu. Baik, Pak Petir, tapi sejauh ini ya pasca kemarin vonis hukuman itu, apakah mungkin dari pihak aparat kepolisian sudah melakukan komunikasi kembali ataupun bentuk katakanlah itikat baik ya kepada pihak keluarga korban, keluarga Gama sendiri? Nggak ada.
Sama sekali nggak ada. Sama sekali Tidak ada ucapan mestinya ya setelah ada vonis seperti itu kan berarti terbukti sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Mestinya kan ada permohonan maaf. Benar-benar anak saya sudah divonis dan anak buah saya salah. Harusnya keluarga kan datang, polisi harusnya kan datang ya mewakili institusi, mohon maaf atas tindakan anak buah saya. Harusnya kan gitu. Ini nggak dilakukan. Oke, berarti setelah ini akan seperti apa Pak Petir pengawalannya atau mungkin kelanjutan dari kasus ini ya ke depannya? Ada 3 hal yang menjadi catatan ya. Satu, kami keluarga bersama Zainal Petir dan selaku kuasa hukum keluarga tetap akan mengawal proses banding supaya tidak ada kasak kusuk di pengadilan tinggi untuk hakim bandingnya. Yang kedua, akan mengejar janji Kapolda Jawa Tengah melalui Bitpropam maupun Bitkum untuk segera menyidangkan Aibda Robik supaya diputus pemecatan. Ya, yang ketiga, kami akan berupaya supaya mantan Kapolrestabes Kombes Irwan untuk dievaluasi, diperiksa oleh Divpropam Mabes Polri kaitan dengan upaya-upaya yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perwira tinggi Polri ketika ada yang meninggal dunia bersama wartawan di situ berupaya untuk supaya kasus ini tidak sampai tidak sampai ya disuruh untuk mengikhlaskan lah waktu itu gitu. Baik. Begitu. Baik Pak Petir, terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang dengan El Sinta. Kapan-kapan kita berbincang lagi ya Pak Petir ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Ya. Selamat ikut memantau dan berjuang untuk masyarakat kecil Mbak Nisa. Selamat siang Pak Petir. Siap. Demikian perbincangan kami dengan kuasa hukum dari keluarga Gama, Zainal Petir. El Sinta Semarang News and Talk.